لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Salam sahabat semuanya dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya beserta keluarga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini Kang Haki akan melanjutkan tema tentang ilmu faraid, yang mana pada video sebelumnya telah disampaikan bagian-bagian yang pasti yang sudah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan sekarang akan menyampaikan bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan. Untuk mengefektifkan durasi video ini tidak terlalu panjang, kita langsung saja. Jangan lupa simak sampai selesai. Sahabat, sebelum dilanjut, Kang Haki memohon dukungannya dengan cara like, komen di kolom komentar, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar sahabat semuanya mendapatkan notifikasi pemberitahuan jika Kang Haki update video-video terbaru seputar ilmu faraid dan kajian-kajian Islam lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan langsung saja kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk pada permasalahan yang akan disampaikan, yaitu tentang bagian anak laki-laki. Landasan hukumnya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11. Silahkan dibuka saja. Ini potongan ayatnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Artinya, Allah yang Maha Tahu, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Nah, ini ayat atau potongan ayat dari surat An-Nisa ayat 11, terkhusus untuk bagian anak laki-laki. Tapi sebelumnya, sebelum dilanjut sahabat semuanya, ada 3 catatan penting dari potongan ayat yang telah dibaca tadi. Yang pertama, dalam ayat ini terdapat kata yusikum, dari kata wasiat yang berarti mewajibkan. Ada lagi dalam ayat ini, potongan ayat ini, kata auladi, jamak dari kata walad, yang berarti anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Catatan yang kedua, dalam ayat ini tadi ada lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagian anak laki-laki 2 kali lipat. 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Karena apa? Karena tentunya tanggung jawab anak laki-laki lebih berat. Tanggung jawab laki-laki ini lebih banyak, seperti menafkahi dirinya, anak-anaknya, istrinya bila sudah menikah, dan kerabat yang berada di bawah tanggungannya. Sedangkan anak perempuan tidak seperti itu. Catatan yang ketiga, sesungguhnya agama Islam itu telah memuliakan apa? Memuliakan hak seorang perempuan, yaitu dengan memberikan bagian dalam kewarisan. Padahal kalau kita lihat pada zaman jahiliyah, perempuan tidak mendapatkan hak waris. Selanjutnya kita langsung masuk pada tema bagian anak laki-laki. Anak laki-laki ini ada 2 kemungkinan sahabat semuanya. Yang pertama, asobah bin nafsi. Yang kedua, asobah bil ghair. Kapan anak laki-laki itu mendapatkan asobah bin nafsi? Sudah disinggung dari awal, ketika si mayit yang meninggal itu tidak memiliki anak lagi, cuma anak laki-laki saja, alias tunggal. Maka posisi anak laki-laki ini menjadi asobah bin nafsi. Yang kedua,
mungkin anak laki-laki ini mendapatkan posisi asobah bil ghair ketika anak laki-laki ini mempunyai saudara perempuan, maka posisi anak laki-laki ini menjadi asobah bil ghair. Cara pembagiannya sesuai ayat tadi, yaitu lidzakari mislu hadzil untsayain, 2 berbanding 1. Itu cara pembagiannya. Kita lanjut saja pada ilustrasinya, sahabat semuanya. Ilustrasinya, asobah bin nafsi, ingat, apabila si mayit atau yang meninggal itu hanya mempunyai anak laki-laki saja, alias tunggal. Itu ilustrasi asobah bin nafsi. Masuk saja pada contoh. Nah, sahabat semuanya, kita langsung masuk saja kepada contoh. Seorang muslim wafat hanya meninggalkan anak laki-laki saja, tidak mempunyai anak lagi, alias tunggal, anak satu-satunya. Meninggalkan harta warisan, si mayit itu diperkirakan 800 juta. Ini adalah taksiran dari seluruh harta peninggalan. Misalkan si mayit mempunyai kendaraan, mempunyai rumah, mempunyai tanah, mempunyai sawah, dan ditaksir harga keseluruhannya itu 800 juta. Kenapa? Ini untuk memudahkan dalam perhitungan ilmu waris. Kita langsung saja lihat pada bagan atau Syajaratul Miras agar lebih mudah dipahami. Yang wafat itu adalah muslim, berarti suaminya, tapi kebetulan dalam kasus ini istrinya sudah meninggal lebih dulu. Jadi posisi mayit ini adalah suaminya atau bapak si mayit. Meninggalkan harta 800 juta. Tidak punya anak lagi dalam hubungan pernikahan dengan istrinya itu. Hanya tunggal, anak laki-laki saja, tidak mempunyai anak perempuan. Maka posisi anak laki-laki ini sudah jelas menjadi asobah bin nafsi. Nah, itu sahabat, pahami insya Allah. Kalau sudah paham, kita dalam membagikan harta warisan insya Allah sesuai ilmunya. Selanjutnya kita masuk pada bagan perhitungan. Yang tadi ahli warisnya cuma 1, yaitu anak laki-laki. Sihamnya atau bagiannya itu asobah. Asobahnya asobah bin nafsi. Keterangannya mendapatkan seluruhnya karena tidak ada lagi ahli waris yang lain. Ini contoh pertama. Ini sama halnya supaya lebih memahami, ahli warisnya anak laki-laki, sihamnya mendapatkan sisanya. Karena tidak ada ahli waris yang lain, maka keterangannya itu 800 juta yang ditinggalkan si mayit itu menjadi hak milik anak laki-laki karena asobah bin nafsi. Nah, sahabat semuanya, itulah contoh yang pertama. Kita masuk pada contoh yang kedua dengan kasus yang berbeda. Seorang muslimah wafat hanya meninggalkan suami dan anak laki-laki 3 orang. Meninggalkan harta warisan 800 juta. Tapi perlu diingat, yang 800 juta ini adalah taksiran dari seluruh peninggalan harta si mayit. Misalkan rumahnya, sawahnya, kendaraannya ditaksir seluruhnya 800 juta. Kita masuk pada Syajaratul Miras. Pada bagan ini kita lihat, ini si istri ini adalah yang meninggal atau mayit yang meninggalkan harta. Ahli warisnya 1 suami, 2, 3 anak laki-laki. Bagiannya atau sihamnya kita ketahui bahwa suami ketika ada furu, ada keturunan, maka suami mendapatkan 1/4. Jika tidak mempunyai anak dari hubungan pernikahan, suami sudah dibahas pada video sebelumnya mendapatkan separuh atau setengah dari peninggalan harta. Ini kasus yang berbeda karena ada furu atau keturunan 3 anak laki-laki. Nah, 3 anak laki-laki ini posisinya mendapatkan asobah bin nafsi. Caranya, sesudah harta dibagikan pada suami, sisa dari harta yang telah dibagikan dibagi rata kepada 3 anak laki-laki tersebut. Itu cara pembagiannya. Tapi kita langsung saja masuk pada tabel atau pada bagan contoh perhitungannya. Nah, sahabat semuanya, kita masuk pada contoh perhitungan. Contoh yang kedua tadi, ahli warisnya ada 2, suami dan anak.
Suami sihamnya atau bagiannya mendapatkan 1/4 keterangannya karena terdapat furu keturunan. Bila tidak mempunyai keturunan, suami mendapatkan separuh atau setengah dari harta peninggalan mayit. Yang kedua, ahli warisnya itu adalah 3 anak laki-laki. Sihamnya adalah asobah bin nafsi. Langsung pada kolom yang kedua, ini dengan cara penghitungannya, suami mendapatkan 1/4. Ini 1/4. Di sini ada angka 4. Apa ini? Ini adalah KPK atau akar masalahnya. Ini akan dibahas masalah akar masalah pada video selanjutnya, akan dibahas secara khusus. Ini untuk memudahkan cara perhitungan dalam ilmu waris. 4 dibagi 4, 1 kali 1, 1. Jadi suami ini sudah kita ketahui dari 1/4 800 juta, nilainya mendapatkan 200 juta. Dari 800 juta, sisanya adalah 600 juta. Maka yang 600 juta itu dibagi rata pada anak laki-laki karena posisinya menjadi asobah bin nafsi. Tuh, mudah kan? Selanjutnya kita masuk pada ilustrasi yang kedua, yaitu asobah bil ghair. Tapi ini akan disampaikan pada video berikutnya. Ditunggu saja karena durasi videonya supaya tidak terlalu panjang. Nah, sahabat semuanya, itulah kajian pada kesempatan kali ini. Itu juga baru sampai pada asobah bin nafsi. Dan kajian tentang asobah bil ghair akan disampaikan insya Allah pada video berikutnya. Ditunggu saja. Tapi jangan lupa, pada semuanya, sahabat semuanya, mohon dukungannya. Ingat, mudah-mudahan berkah. Silahkan klik dulu yang belum tombol subscribe-nya. Pada semua dulur-dulur orang Sunda, orang Pamoyanan, orang Pasung, orang Pager Ageng, orang Gentong, dan lain sebagainya, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.